Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Nur Aziz, Sarjana Pendidikan Magister Akuntansi selaku dosen pengampu manajemen pemasaran. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas bab 1 yaitu pengertian manajemen pemasaran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafina Aziz Septiana, NIM 1903101063. Dan kedua rekan saya yaitu Sylvia Meilina dengan NIM 1903101050, Bagus Dwi Nur Cahyo dengan NIM 1903101057. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan dan semoga bisa menambah wawasan kepada teman-teman semua. Pengertian dan peran manajemen pemasaran. Pemasaran adalah proses dan manajerial yang membuat individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak lain, atau segala kegiatan yang menyangkut penyampaian produk atau jasa mulai dari produsen sampai ke konsumen. Dalam manajemen pemasaran juga terdapat bauran pemasaran atau bisa disebut dengan marketing mix atau 4P. 4P yaitu 1. Produk. Produk yaitu hasil dari sebuah produksi, baik itu barang maupun jasa. Yang kedua ada place. Place yaitu tempat di mana produk itu akan dipasarkan. Ketiga ada price, tahap penentuan harga produksi sesuai dengan hasil analisis yang dilakukan dari manajer pemasaran. Dan yang terakhir ada promotion. Promotion adalah tahap untuk mempromosikan atau memperkenalkan produknya kepada masyarakat agar masyarakat tertarik dengan produk itu. Peran manajemen pemasaran. Peran pemasaran saat ini tidak hanya menyampaikan produk atau jasa hingga tangan ke konsumen, tetapi juga bagaimana produk atau jasa tersebut dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan menghasilkan laba. Sasaran dari pemasaran adalah menarik pelanggan baru dengan menjanjikan nilai superior, menetapkan harga menarik, mendistribusikan produk dengan mudah, mempromosikan secara efektif, serta mempertahankan pelanggan yang sudah ada dengan tetap menjaga prinsip kepuasan pelanggan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Dwi Nur Cahyo, NIM 1903101057 akan menjelaskan arti dan fungsi manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah suatu usaha untuk merencanakan, mengimplementasikan yang terdiri dari kegiatan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinir, serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Fungsi manajemen pemasaran. Yang pertama, perencanaan pemasaran atau planning adalah penentuan segala sesuatu sebelum dilakukan kegiatan-kegiatan pemasaran meliputi tujuan, strategi, kebijakan, serta taktik yang dijalankan. Tujuan meniadakan ketidakpastian masa datang bila ada perubahan-perubahan karena situasi dan kondisi perusahaan dalam perusahaan maupun di luar perusahaan yang tidak menentu. Yang kedua, implementasi pemasaran adalah proses yang mengubah strategi dan rencana pemasaran menjadi tindakan pemasaran untuk mencapai sasaran. Yang ketiga, pengendalian atau evaluasi kegiatan pemasaran, yaitu usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana, meliputi yang pertama penentuan standar, kedua supervisi kegiatan atau pemeriksaan, yang ketiga perbandingan hasil dengan standar, dan yang terakhir adalah kegiatan mengkoreksi standar. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan audit pemasaran. Audit pemasaran adalah pemeriksaan lingkungan, sasaran, strategi, dan aktivitas perusahaan secara lengkap, sistematik, independen, dan periodik untuk menentukan bidang masalah dan peluang. Audit pemasaran mencakup seluruh bidang sasaran utama dari suatu bisnis, bukan terbatas pada beberapa masalah yang muncul. Biasanya audit pemasaran dilakukan oleh pihak lain yang objektif, berpengalaman, dan independen terhadap departemen pemasaran. Macam-macam audit pemasaran. Yang pertama, audit lingkungan pemasaran. Di dalam audit lingkungan pemasaran ada dua lingkungan, yaitu lingkungan makro yang terdiri dari pertama demografi, kedua ekonomi, ketiga alami, keempat teknologi, kelima politik, keenam budaya, dan
lingkungan makro yang terdiri dari pertama pasar, kedua pelanggan, ketiga pesaing, keempat saluran distribusi, kelima pemasok, dan keenam publik. Dan yang kedua ada audit pemasaran yang terdiri dari misi bisnis pertama, dan yang kedua objektif pemasaran, dan ketiga strategi pemasaran, dan keempat anggaran. Dan yang ketiga adalah audit organisasi pemasaran yang terdiri dari pertama struktur formal, kedua efisiensi fungsi, dan ketiga efisiensi antar bagian. Dan yang keempat ada audit sistem pemasaran yang terdiri dari pertama sistem informasi pemasaran, yang kedua sistem perencanaan pemasaran, yang ketiga sistem pengendalian pemasaran, dan yang terakhir adalah pengembangan produk baru. Dan yang kelima ada audit produktivitas pemasaran yang terdiri dari analisis kemampuan menghasilkan laba, dan yang kedua adalah analisis efektivitas laba. Dan yang keenam adalah audit fungsi pemasaran yang terdiri dari produk, harga, distribusikan, iklan, promosi, penjualan, dan publikasi, serta tenaga penjualan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Melina, NIM 1903101050. Di sini saya akan menjelaskan konsep inti manajemen pemasaran. Yang pertama ada kebutuhan. Konsep dasar yang melandasi pemasaran adalah kebutuhan manusia. Yang kedua, keinginan. Bentuk kebutuhan manusia yang dihasilkan oleh budaya dan kepribadian individual dan dapat digambarkan dalam sebuah objek. Yang ketiga ada permintaan. Manusia menciptakan permintaan akan produk atau jasa dengan manfaat yang sangat memuaskan. Yang keempat, produk atau organisasi jasa dan ide ialah apa yang sedang disukai oleh masyarakat untuk dikonsumsi atau memuaskan kebutuhan dan keinginan. Yang kelima, nilai pelanggan. Selisih antara nilai total yang dimiliki pelanggan karena memiliki serta menggunakan suatu produk. Yang keenam, kepuasan pelanggan. Hal ini tergantung kepada anggapan kinerja produk dalam menyerahkan nilai relatif terhadap harapan pembeli. Yang ketujuh, pertukaran. Memperoleh barang yang diinginkan dengan menawarkan imbalan. Yang kedelapan, transaksi. Perdagangan antara dua pihak sedikit melibatkan dua macam nilai. 9. Hubungan. Proses menciptakan, memelihara, dan menginginkan hubungan erat. Yang ke-10, jaringan. Terdiri dari pihak-pihak pendukung, pelanggan, supplier, distributor, pengecer, dan lain sebagainya. Ke-11, pasar. Semua pelanggan potensi yang memiliki kebutuhan atau keinginan tertentu yang sama. Yang terakhir ada pemasaran dan calon pembeli. Seseorang yang mencari atau membeli yang terlihat dalam pertukaran. Selanjutnya, filosofi manajemen keuangan. Ada falsafah yang sebaiknya digunakan sebagai pedoman usaha pemasaran. Ini untuk mencapai pertukaran yang didambakan dengan pasar sasaran. Pemberian bobot yang harus diberikan pada organisasi, pelanggan, dan masyarakat yang berkepentingan seringkali saling bertentangan, sehingga perlu ada landasan dari aktivitas pemasaran organisasi tersebut dalam Kloter tahun 1997. Landasan ini dikelompokkan dalam 5 konsep alternatif antara lain. Yang pertama ada konsep produksi, ialah konsep falsafat yang paling tua digunakan dalam penjualan. Yang kedua ada konsep produk. Konsumen akan menyukai produk bermutu dan bersifat inovatif. Yang ketiga, konsep penjualan. Konsumen tidak akan membeli produk organisasi dalam jumlah yang cukup besar kecuali organisasi mengadakan sel besar. Yang keempat ada konsep pemasaran. Mencapai sasaran organisasi tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan pasar. Yang terakhir ada konsep pemasaran berwawasan sosial. Mengajak pemasar membangun, mempertimbangkan sosial dan etika dalam praktik pemasaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami.
Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi. Kami kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.